Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Waspada, pencuri gasak motor milik warga Kabupaten Bogor sambil menodongkan senjata api. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga sembako melambung termasuk harga daging ayam potong. Universitas Pendidikan Indonesia membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswa yang terkena dampak peristiwa banjir bandang di Sumatera Barat. Kenaikan harga bahan pokok kembali terjadi di sejumlah pasar tradisional. Di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, harga daging ayam potong terus merangkak naik hingga dikeluhkan masyarakat. Harga daging ayam potong di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Senin pagi kembali mengalami kenaikan. Kini daging ayam potong dijual dengan harga mencapai Rp44.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Harga ini naik drastis dari sebelumnya yang masih berada di angka Rp36.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi sejak menjelang Natal dan libur Tahun Baru. Kenaikan harga daging ayam diduga terjadi akibat mahalnya harga pakan dan stok kosong. Kenaikan harga juga diduga karena adanya peningkatan permintaan stok daging ayam untuk program makan bergizi gratis. Harga daging ayam di pasaran pun belum ada tanda-tanda akan turun. Stok daging ayam juga semakin sulit didapat sehingga para pedagang terpaksa mengurangi jumlah pasokan harian. Kenaikan harga ini juga dikeluhkan para pembeli. Banyak pembeli yang akhirnya memilih mengurangi pembelian karena harga daging ayam semakin tidak terjangkau. Harga normal biasanya paling mahal itu 38, 37. Sekarang harga ayamnya makin parah. Makin parah? Ini sejak mau Natal Tahun Baru atau apa? Karena apa? Ya mungkin dari situ juga untuk stok ayam sendiri. Susah nggak? Nah, langka ayamnya. Langka? Katanya mah teman-teman langka ayamnya. Ya mudah-mudahan harapan saya ayam bisa normal lagi ya. Yang penting pedagang-pedagang supaya biasa lagi gitu. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga daging ayam di pasar agar keseimbangan antara konsumsi dan pasokan kembali normal jelang Natal dan Tahun Baru. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Universitas Pendidikan Indonesia membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswa yang terkena dampak peristiwa banjir bandang di Sumatera Barat. Selain itu, pihak UPI akan membuatkan surat pengganti ijazah bagi para alumni yang ijazahnya rusak terkena dampak banjir bandang. Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung menetapkan kebijakan dukungan komprehensif bagi Olivia Yuliana, mahasiswi program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi PJKR angkatan 2024. Ia merupakan mahasiswi yang kehilangan kedua orang tua serta dua kakaknya akibat bencana banjir bandang Sumatera Barat. UPI menetapkan 3 bentuk bantuan utama, yaitu pembebasan UKT hingga lulus, akses tinggal di asrama putri UPI, biaya hidup per bulan hingga semester 8. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan untuk pemulihan dan keberlangsungan pendidikan. Dari data Humas Universitas Pendidikan Indonesia, tercatat ada 7 mahasiswa yang terkena dampak akibat peristiwa banjir bandang Sumatera. Mahasiswa lain yang terkena dampak banjir Sumatera bantuannya akan berbeda-beda, namun yang pasti akan ada keringanan biaya kuliah. Karena kehilangan orang tua, kehilangan rumah tinggal, saudara pun kehilangan, bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya, itulah yang kemudian Pak Rektor berpikir dari sana sehingga mengambil keputusan ini paling baiknya, idealnya adalah dibebaskan dan dibantu dengan tempat tinggalnya, asramanya, serta diberikan uang saku untuk mendukung, mensupport studi dari Teh Olivia ini. Karena memang informasi, terutama mahasiswa yang sedang pulang ini dan terkena dampak ini, informasinya masih terus kami cari, masih terus. Dan sekarang terbaru itu 7.
Selain itu, pihak UPI juga akan membuatkan surat pengganti ijazah bagi alumni UPI yang kehilangan rusak ijazah pasca terkena banjir bandang Sumatera. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Untuk memperkenalkan dunia pertanian dan peternakan sejak dini, anak-anak PAUD diajak langsung ke sawah. Inilah yang dilakukan di Pangandaran, anak-anak diajak menanam padi langsung di sawah dan beternak kelinci. Bocah-bocah yang masih duduk di kelas PAUD menyusuri lahan sawah dan kebun. Tapi hati-hati ya, jangan terpeleset jatuh ke kolam. Kegembiraan anak-anak PAUD ini lebih terpancar ketika tiba di kandang kelinci milik kelompok Taruna Tani Mekarbayu di Dusun Cihideng, Desa Ciganjeng pada Herang, Kabupaten Pangandaran. Kelinci-kelinci lucu ini juga terlihat senang dengan tangan-tangan mungil yang memberi makan mereka. Selain dunia peternakan, anak-anak juga diperkenalkan dengan dunia pertanian. Anak padi di sawah, layaknya petani sungguhan. Ya, mungkin ini kali pertama bocah-bocah ini masuk ke dalam lumpur yang sesungguhnya. Meski awalnya ragu karena kotor, akhirnya bocah-bocah ini terlihat menikmati menanam padi di area sawah. Anak-anak terjun langsung bagaimana dia mengenal alam, bahwa alam itu ciptaan Allah, bagaimana mereka belajar mencintai alam, kemudian belajar langsung di lapangan ini adalah penting banget bagi anak-anak gitu ya, untuk melatih motoriknya, terutama untuk melatih karakter mereka untuk lebih mensyukuri. Jadi ini yang akan menjadi daya ingat memori anak-anak regenerasi usia dini supaya dia tidak meninggalkan di sektor pertanian. Mudah-mudahan ini anak-anak ini sebagai regenerasi petani ke depan yang akan melanjutkan estafet di sektor pertanian. Dengan merasakan langsung proses menanam padi dan beternak, anak-anak PAUD ini diharapkan dapat lebih mencintai alam yang banyak memberi manfaat bagi kehidupan. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.